sebab itu kami rasakan kasih dan urapan Roh Kudus. Kami percaya hari ini kami telah dilawat oleh Tuhan. Tidak terkecuali mulai dari anak-anak sampai kami orang tua. Karena dalam pujian Allah hadir. Dalam pujian kami percaya mujizat terjadi. Dalam pujian setan lari terbirit-birit. Terima kasih kami sudah telah dilawat oleh pujian penyembah. Memakai dan mengurapi hamba-Mu yang telah melayani kami lewat pujian penyembah. Biarlah pemakaian dan urapan Tuhan mengalir terus. Hamba-Mu berkurang-kurang dan Allah bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan, duduk tenang, makan sehidangan bersama Tuhan lewat firman Allah, lewat pemberitaan suara Tuhan. Urapan Allah mengalir bagi hamba-Mu yang biasa-biasa ini. Bagi hamba-Mu yang hina ini diberikan penghormatan dan kemuliaan oleh Tuhan untuk berdiri menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami terima firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara pada pagi hari ini telah diberkati Tuhan. Saudara telah diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan. Hari ini ada tubuh dan darah Kristus di hadapanmu dan di hadapanku. Pertanda kita bersyukur kita ada di bulan Agustus, hari ini tanggal 4. Dan dengan sukacita yang luar biasa juga kita akan segera merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita lihat umbul-umbul dan bendera merah putih menghiasi sepanjang jalan Sorong. Di mana saja orang telah membeli bendera, orang pasti singgah untuk beli umbul-umbul. Kita bersyukur atas karunia Tuhan lewat perjuangan pendahulu-pendahulu kita yang telah berkorban darah dan keringat untuk mempertahankan republik ini. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Tema khotbah hari ini kuberikan tema bahayanya suatu pengkhianatan. Sekali lagi, betapa berbahayanya suatu pengkhianatan. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-50. Karena ini merupakan satu ayat saja, maka kita akan baca secara bersama-sama. Sambil saudara duduk saja, kita baca ayat ini dalam hitungannya yang ketiga dengan suara yang mantap dan keras dan bisa didengar oleh jemaat yang lain. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-50, kita baca 2, 3 mulai. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sekali lagi aku bacakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya.
Hari ini kita akan membahas satu topik yang sebetulnya sangat menyedihkan sekali, sangat memprihatinkan. Kenapa aku katakan sangat menyedihkan? Karena ini temanya, temanya bicara tentang pengkhianatan. Kita melihat Yesus Kristus dalam pelayanannya menghadapi pergumulan yang luar biasa. Selain tekanan dari luar, tekanan juga dari dalam ia hadapi. Termasuk murid-murid yang kocar-kacir melarikan diri, tinggalkan dia di Taman Getsemani seorang diri. Dan yang paling menyedihkan lagi, seorang murid yang bernama Yudas Iskariot telah mengkhianati dia. Biasanya tanda ciuman itu adalah tanda kasih sayang. Kita lihat di mana-mana orang untuk melakukan semacam ciuman itu pertanda dia cinta, dia sayang. Tetapi kali ini berbeda. Tanda ciuman yang diberikan Yudas Iskariot adalah tanda pengkhianatan. Karenanya ada orang selalu berkata cium Yudas. Hati-hati ciuman Yudas, berarti ciuman munafik. Hai teman, kata Yesus, tujuan kau datang di sini inikah? Karena Yudas Iskariot bawa pasukan tentara Romawi. Dalam percakapan itu Yudas berkata kepada rombongan tentara Romawi, orang yang aku dekati dan orang yang aku cium dia orang. Karena mereka mencari tahu Yesus itu yang mana. Yudas berkata, tenang, aku akan menghampiri dia, aku akan mencium dia sebagai tanda. Itu orangnya, kau tangkap dia. Jadi kita lihat di sini luar biasa. Yesus Kristus menghadapi semacam tantangan dari dalam, dari muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot artinya Yudas dari kampung Keriot. Murid-murid Yesus kadang mereka punya dua nama. Misalnya ada Maria. Maria kan banyak dalam Alkitab. Ada Maria Magdalena. Magdalena itu bukan nama. Magdalena itu bukan marga. Magdalena itu kampung. Maria dari kampung Magdala. Karenanya dibilang Maria Magdalena. Pada saat itu murid-murid Yesus memang kadang mereka harus punya dua nama. Karena pada saat itu ketika kerajaan Yunani memerintah, berkuasa, maka semua orang harus memiliki nama Yunani. Karena ketika kerajaan Yunani dia berkuasa, di sekitaran kurang lebih tahun-tahun 300-an sebelum Masehi, itu Yunani berkuasa luar biasa, ambil alih, hampir menguasai seluruh dunia di bawah pemerintahan Alexander Agung, Alexander the Great, raja muda Makedonia yang berkuasa pada saat itu. Sampai satu kali dia berdiri di tepi sungai Gangga, India. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia bilang, wah, sudah tidak ada lagi bangsa yang harus aku taklukkan. Sebenarnya mereka mengarah ke Cina, tapi batal rencana itu. Mereka akan melakukan semacam ekspansi, perluasan wilayah sampai ke Cina, tapi batal rencana itu. Jadi di tepi sungai Gangga, Alexander Agung dia menangis. Dia bilang, wah, sudah tidak ada lagi bangsa yang harus aku taklukkan. Kerajaan Yunani berkuasa pada saat itu. Jadi semua orang harus punya nama Yunani. Termasuk sampai masuk di zaman Yesus Kristus. Karena Yunani berkuasa pada saat itu, maka semua budaya harus budaya Yunani. Arsitektur Yunani, semua ala Yunani. Karenanya semua olahraga harus ala olahraga Yunani. Karena kita lihat ada lari maraton, itu Yunani punya. Olimpiade itu berasal dari Yunani. Bahasa-bahasa Yunani, Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Karena Yunani telah mengambil alih kekuasaan waktu itu, sehingga Yunani punya semacam proyek besar namanya Helenisasi, atau meYunanikan seluruh daerah kekuasaan. Dia harus Yunanikan termasuk budaya, bahasa.
Karenanya kita lihat ada teologi, ada biologi, dari bios dan logos. Itu Yunani punya bahasa semua. Sosiologi, itu istilah-istilah Yunani semua yang kita pakai sekarang ini. Itu betapa kuatnya Yunani waktu itu berkuasa. Sampai sekarang kan kita pakai. Ada biologi, ada teologi, itu dari bahasa Yunani semua. Dan tidak kalah hebatnya, harus ada nama Yunani. Sebab pada saat itu ketika Yunani berkuasa, wah, dianggap kurang keren kalau tidak ada nama Yunani. Kita punya ibu gembala ini punya 2 nama. Saya juga baru tahu. Ada nama tanah, nama apa begitu, nama-nama kampung. Kalau orang tua dulu kan punya nama-nama kampung, biasanya anak kita juga dikasih nama-nama kampung. Sehingga punya 2 nama. Tetapi kita lihat di sini Yudas Iskariot, dia punya 2 nama. Rasanya tidak ada saudara mendengar ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kasih nama anaknya Yudas. Tidak ada kan? Itu Yudas itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Yehuda. Yudas itu artinya bagus. Cuma karena dia berbuat kesalahan ini, wah, maka Yudas di seluruh dunia ini tercemar gara-gara dia. Pasti ada Yudas, saya percaya ada nama Yudas. Cuma gara-gara Yudas yang satu ini, akhirnya nama Yudas yang lain kasihan. Mereka menanggung akibat. Saya tidak pernah lihat ada ibu-ibu begitu anak lain. Suami bertanya, sayang namanya siapa? Yudas. Oh, tidak ada. Pasti tidak ada. Padahal Yudas itu nama bagus. Artinya Tuhan dimuliakan. Jadi dari bahasa Yunaninya Yudas, tetapi bahasa Ibraninya dia punya 2 nama, yaitu Yehuda. Jadi murid-murid kadang mereka punya 2 nama. Matius misalnya. Matius itu bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Levi. Matius atau Levi. Kita lihat ada Simon Petrus juga, Simon Petrus atau Kefas. Dia punya 3 nama malah dia. Jadi pada saat itu memang murid-murid kadang memang harus punya nama. Punya nama 2. Jadi Yudas Iskariot artinya dia dari kampung Kiriot. Kita lihat di sini begitu luar biasa. Dari kisah ini kita akan belajar tentang bagaimana murid yang satu ini, rasul yang satu ini telah melakukan semacam sebuah konspirasi yang paling jahat sekali. Dia telah bersekongkol dengan pemuka-pemuka agama dan ahli-ahli Taurat itu. Untuk apa? Menjual guru, menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Jadi kita lihat di sini terjadi semacam konspirasi yang luar biasa yang dibangun oleh Yudas Iskariot untuk menangkap Yesus. Memang kalau yang namanya pengkhianatan ini luar biasa. Kita lihat sekarang ini hampir seluruh dunia. Di mana saja kita lihat dalam dan luar negeri pasti ada pengkhianatan. Dan pengkhianatan ini paling berat sekali, saudara. Ada istilah berkata pengkhianatan lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau pembunuhan ada yang bilang dia sekali dibunuh langsung dia habis, tidak rasa sakit lagi, langsung meninggal. Tapi kalau pengkhianatan dia bawa sepanjang hidupnya. Dia merasakan sakit hati itu. Jadi pengkhianatan kata istilah lebih jahat daripada pembunuhan. Karenanya kita lihat terjadi banyak pengkhianatan. Dalam pelayanan ada pengkhianatan, dalam rumah tangga ada pengkhianatan, dalam percintaan ada pengkhianatan. Di seluruh lini kehidupan, aspek kehidupan pasti ada pengkhianatan. Karenanya perkara yang satu ini saya dan saudara hindari dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab ada orang juga yang pernah merasa terhianati dan bahkan dia mengkhianati orang lain. Contohnya seperti Yakub. Yakub pernah dikhianati oleh Laban yang nanti menjadi mertuanya. Laban berkata, kau kerja denganku 7 tahun, baru aku kasih Rahel padamu. Karena Rahel kau cinta sama Rahel kan? Iya, aku cinta anakku Rahel karena dia cantik sekali. Oke, 7 tahun disanggupi. Tapi yang dikasih bukan Rahel, Leah malah yang dikasih. Merasa dikhianati. Siapa lagi?
Yakub menipu kakaknya, mengkhianati kakaknya Esau dengan apa? Hak kesulungan. Esau merasa marah dan berencana mengejar dia untuk membunuhnya. Kenapa? Karena pengkhianatan ini luar biasa. Dampaknya begitu hebat. Siapa lagi dalam hakim-hakim, kitab hakim-hakim kita melihat ada Simson. Manusia terkuat itu telah dikhianati oleh istrinya sendiri yang bernama Delilah. Dengan memberitahukan kepada tentara Filistin, orang Filistin, kelemahannya ada di rambut. Kekuatannya selama ini, kelemahannya ada di rambut. Jadi seorang istri bisa mengkhianati suami, seorang suami bisa mengkhianati istri, bahkan anak-anak pun bisa mengkhianati orang tua. Tapi kita berdoa, kita percaya, saya dan saudara ketika melibatkan Tuhan, roh pengkhianatan ini akan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya dan saudara menjadi jemaat setia dalam pelayanan. Ada lagu yang berkata, Victor Huta Barat, berapa kali aku berkhianat padamu. Ada tubuh dan darah Kristus di depan kita. Berapa kalikah saya dan saudara berkhianat kepada Yesus? Kadang saya dan saudara cari Tuhan juga tidak beres. Hari ini kita suci, hari Minggu kita datang mandi, artinya kita disucikan, dibersihkan. Nanti hari lain kita mandi lumpur lagi, kita mandi lumpur dosa. Nanti hari Minggu datang ke gereja, kita disucikan dan dibersihkan lagi. Berapa kalikah saya dan saudara berkhianat kepada Tuhan? Adakah saudara yang hadir pada hari ini telah berkhianat pada orang tua, telah berkhianat pada suami ataupun pada istri? Tanpa sepengetahuan istri, tanpa sepengetahuan suami, mungkin saudara telah menyeleweng, saudara telah berkhianat. Jadi pengkhianatan ini tetap dampaknya sangat luar biasa. Siapa lagi yang berkhianat di dalam Alkitab? Daud. Dia telah berkhianat dan telah mengambil istri panglima setianya itu Uria. Dia telah mengambil istri Uria. Haleluya, orang Het itu. Daud telah berkhianat kepada panglimanya sendiri, kepada bawahannya sendiri. Kasihan. Jadi pengkhianatan ini sangat luar biasa. Saya dan saudara hari ini melakukan perjamuan Tuhan. Akibat pengkhianatan ini saudara dampaknya tetap buruk. Satu ayat yang aku baca di dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-19. Amsal 18 ayatnya yang ke-19, firman Allah berkata begini. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang dilukai, orang yang telah dikhianati sulit sekali untuk kita menghampiri mereka. Itu Amsal berkata, karena mereka terluka. Dan biasanya orang yang terluka, mereka juga akan berupaya melukai orang lain. Mereka punya potensi untuk melukai orang lain. Bagaimana saya dan saudara bisa mengatasi pengkhianatan ini? Yang pertama, mari kita lihat. Kita lihat di sini di dalam bacaan tadi pada ayatnya yang ke-50 dari pasalnya yang ke-26. Firman Allah berkata di situ, hai teman, untuk itu kalah kamu datang. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Bagaimana kita menyikapi dan melihat pengkhianatan itu? Yang pertama, saudara dan saya harus sadar, pengkhianatan itu terkadang datang dari orang dekat. Siapa Yudas? Ini murid yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, makan dan minum bersama Yesus, pelayanan bersama dengan Yesus, jalan kemana-mana menginjil bersama Yesus. Tapi kita lihat di sini, apa buah yang dia kerjakan bagi Yesus? Pengkhianatan adalah hasil. Jadi saya dan saudara harus waspada, karena pengkhianatan ini biasanya datang. Orang yang dekat dengan kita biasanya punya potensi besar untuk melukai dan mengkhianati kita.
Orang yang kita bilang kakak, dia saya sudah anggap teman rasa saudara. Sehingga setiap hari kami harus jalan bersama. Kemana-mana kakak selalu saya datang dengan dia. Dia juga datang ke rumahku. Pokoknya bebas dah. Rumahku seperti rumah dia, dan rumah dia seperti rumahku. Teman rasa saudara kakak. Itulah istilah yang lumrah yang kita dengar. Kita lihat di sini pengkhianatan luar biasa. Jadi biasanya pengkhianatan ini datang dari orang-orang dekat. Pernah saudara dikhianati orang dekat? Pernah. Mereka punya potensi untuk melukai kita. Orang yang kita rasa seperti keluarga kita. Orang yang kita bilang sudah seperti saudara, tetapi mereka justru mengkhianati kita. Jadi kita harus sadar pengkhianatan itu biasanya datang dari orang dekat. Mazmur ayatnya yang ke-55 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaan. Kalau musuh, kata Daud, yang membenci aku mah tidak jadi persoalan. Tapi seandainya kalau itu adalah temanku sendiri, kasihan. Berarti bagi Daud betapa sakitnya, betapa luar biasanya apa yang akan dia rasakan. Jadi itulah sebabnya saya dan saudara berhati-hati. Yang pertama, kita harus menyadari pengkhianatan selalu datang pada orang yang dekat. Yang terakhir, saya dan saudara harus menyadari pengkhianatan bisa menghancurkan diri sendiri. Kita baca Matius 27 ayatnya yang ke-5. Apakah ketika Yudas Iskariot berhasil menjual Yesus dia kaya raya dan dia hidup bahagia? Oh no, tidak. Apakah setelah dia menjual Yesus dan terima uang haram itu, pertanyaannya dia hidup bahagia? Dia hidup senang? Tidak. Karena firman Allah berkata dalam Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara bayangkan, dampak dari orang yang melakukan pengkhianatan adalah ujung-ujungnya pasti dia menderita. Jadi kalau ada orang saudara merasa dikhianati, tenang aja. Kita bawa di dalam doa. Kita doakan dia. Saudara merasa dikhianati, saudara merasa sakit hati, saudara tahan. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Kita tenang, karena sebetulnya mereka sedang menyediakan tali untuk leher mereka sendiri dan dia gantung diri. Orang yang melakukan pengkhianatan adalah orang yang sementara menyiapkan jerat bagi dirinya sendiri. Ujung-ujungnya kan bunuh diri. Yudas Iskariot terima uang itu tidak tenang, hidup tidak tenang. Makan tidak bisa makan, minum gak bisa minum, tidur tidak bisa tidur. Oh, dia pikiran telah berkhianat. Jadi ketika saya dan saudara dikhianati, kita mah tenang saja. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara yang kedua, kita perlu menyadari pengkhianatan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Kita harus berhati-hati dengan perkara dan persoalan yang satu ini. Dia begitu terima uang tidak hidup bahagia, dia mati gantung diri. Bagaimana supaya saya dan saudara terlepas dari sakit hati karena pengkhianatan? Kuberikan satu ayat, dua ayat pada yang pertama, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di atas kayu salib, Yesus Kristus menyampaikan sebuah kalimat indah tentang pengampunan. Bagaimana saya dan saudara menghadapi pengkhianatan ini? Kita belajar mengampuni.
Yesus Kristus tergantung di kayu salib, salah satu yang dia ucapkan adalah dia mengampuni. Pengampunan ini juga pasti ditujukan untuk Yudas Iskariot yang telah mengkhianati dia. Jadi saya dan saudara, kita melepaskan pengampunan. Hatimu mungkin terluka hari ini. Hati saya dan saudara mungkin sakit karena telah menelan akar kepahitan itu, menelan racun yang mematikan itu, yaitu kepahitan. Kadang memang ada orang-orang yang di depan kita dia manis sekali. Apa kabar kakak? Shalom, baik, baik. Tapi di belakang kita sebetulnya dia paling mematikan. Bagaimana kita belajar mengampuni? Jadi pengampunan ini penting. Yesus Kristus di atas kayu salib dia melepaskan pengampunan ditujukan juga kepada Mr. Yudas Iskariot. Pengampunan dia berikan, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa saya dan saudara harus mengampuni? Ayat terakhir, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 32. Mengapa saya dan saudara mengampuni? Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan itu menyembuhkan. Jadi segala sesuatu yang kita sudah lihat tadi itu akar pahit semua. Jangan kau telan, karena itu bisa membunuh. Jadi hal-hal yang ini kita buang. Pengampunan itu bisa membuat saya dan saudara sembuh dari kepahitan hati. Pengampunan membuat saya dan saudara sembuh dari rasa sakit. Jadi saya dan saudara kita serahkan kepada Tuhan. Kristus mengampuni mereka yang telah bersalah. Bukankah Kristus pagi hari ini juga mengampuni kita? Kenapa saya dan saudara tidak bisa mengampuni saudara kita yang bersalah dan bersalahan dengan kita? Kita mengampuni mereka juga. Dari mana kita belajar? Dari Yesus Kristus. Hidup saudara tidak tenang, percayalah. Saudara tinggal di dalam hidup yang paling rusak sekali. Karena kenapa saudara menyimpan akar kepahitan? Saudara menyimpan kebencian yang begitu luar biasa. Sehingga saudara yang umur 19 tahun kelihatan seperti oma-oma umur 62 tahun. Kenapa? Karena muka keriput. Terlihat di sini ada keriput kesusahan. Kenapa? Karena murung, benci terus toh. Pernah kau lihat orang simpan kebencian begitu hebat? Kita tanya usianya usia berapa kakak? 16 tahun. Iya astaga, kok depannya seperti 61 tahun. Kebencian. Tapi coba kalau saudara hati gembira, haleluya. Ada masalah tertawa, ada persoalan kita tetap senyum. Kita kelihatan lebih muda. Sehingga saudara-saudara nih yang usia-usia 40-an, usia 30-an, terlihat seperti ABG. Anak baru gede. Kita terlihat, kenapa? Karena kita murah senyum kan? Karena untuk senyum tidak keluar biaya. Kenapa saudara begitu mahal sekali senyum? Senyum bagi orang percaya dia menjadi murah. Karena di mana dia tebar pesona, itu bagi dia anak Tuhan. Tapi bagi orang yang di luar anak Tuhan, senyum menjadi mahal buat dia. Tapi bagi kita senyum murah. Karena kita lebih awet muda, lebih muda. Orang bertanya, "Ade usia berapa?" Saya usia 35 tahun. Yang benar ini, betul kan? Tapi kelihatan seperti 18. Itu kan? Kenapa? Karena kita hati lebih sabar. Jadi saudara dihianati, kita belajar bahwa Yesus dihianati Yudas. Apa tindakan Yesus? Mengampuni. Lalu apa yang diterima Yudas? Upah yang diterima Yudas, gantung diri mati dan masuk neraka. Sayang sekali. Padahal ini Rasul. Sekelas Yudas bisa melakukan pengkhianatan.
Jadi kalau Yudas saja bisa berkhianat, apatah lagi saya dan saudara. Sekelas Yudas saja yang ikut sama-sama Yesus bisa berkhianat. Dia juga punya posisi bagus di dalam tim pelayanan Yesus. Bendahara loh, bukan orang sembarangan. Berarti kalau bendahara ini bukan orang sembarangan, bisa dipercaya. Tapi kita lihat bisa melakukan pengkhianat. Jadi karena itu tetap saya dan saudara berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Tetap percaya, lepaskan pengampunan. Haleluya.